Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa ashabih. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tibai wa arinal batila batila warzuqna husnal jitinabi. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk hadir di majelis salat jamaah subuh di masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dulu dan senantiasa menerangi kehidupan kita dengan sinar hidayahnya. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian, kita pagi hari ini akan membahas tema tentang niat dalam sholat sebagai kelanjutan dari sholat sebagai media untuk bersuci dari kotoran batin. Kedudukan niat dalam amal sangatlah penting, mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa semua amal bergantung pada niat. Ini hadis tentang niat ini populer, tapi yang bagian depan yang pendek itu ya. Di kitab Sahih Bukhari itu berada di hadis nomor 1 ya. Hadis ini disabdakan Rasul tidak lama setelah peristiwa hijrah. Jadi dalam peristiwa hijrah itu kan perjalanan dari Mekah menuju Madinah dengan kendaraan seadanya zaman itu ya, termasuk juga yang jalan kaki ya. Itu melahirkan kecapean luar biasa sehingga di bagian-bagian awal itu banyak para sahabat yang turun ini apa namanya itu antibodinya, banyak yang demam, batuk. Kemudian kok muncul seorang laki-laki nyusul. Jadi hijrahnya itu telat, nyusul. Para sahabat tahu kalau laki-laki ini senang sama seorang perempuan yang memilih untuk hijrah dengan Nabi, sementara dia ketika itu tidak. Rupanya setelah beberapa waktu di Mekah, karena perjalanan hijrah itu panjang, Nabi yang naik onta aja itu bisa 10 hari ya. Nyusul, karena dia nyusul sehingga ada semacam
apa namanya, dugaan di kalangan para sahabat itu bahwa orang ini hijrah untuk mengejar Ummu Qais. Ummu Qais itu perempuan yang dia senangi itu, hingga dikenal sebagai muhajiru Ummi Qais. Dia hijrah untuk mengejar Ummi Qais. Nah, mendengar itu Nabi kemudian menyampaikan pelajaran, kata beliau, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu bergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maknanya berhijrah ke dalam kemantapan berislam demi untuk menjaga keimanannya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka yang dia dapat hijrahnya itu adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, siapa yang hijrah karena mengejar dunia, awi mar'atin yang kihuha, atau dia hijrah untuk mengejar perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi, maka nilai hijrahnya ya seperti apa yang dia niatkan itu. Nah, ini ungkapan hadis yang nomor di awal itu umum, sehingga apapun amalan kita itu, ya predikat amal kita itu tergantung niat kita. Jadi penting urusan niat itu. Untuk itu melalui kajian kali ini kita segarkan kembali pemahaman kita tentang niat dalam sholat, berkenaan dengan pengertiannya, waktunya, tempatnya, dan muatannya. Ya, muatannya. Jadi ada empat aspek yang akan kita bahas. Baik, yang pertama, para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian niat, karena sebagian menyamakan niat dengan azam al-azmu, sedangkan yang lain membedakannya. Kalau di kamus-kamus bahasa Arab itu biasa disebut an-niyatu al-azmu, ya. Niat itu adalah azam. Kadang disebut an-niyatu al-iradah, niat itu adalah kehendak, atau an-niyatu al-qasdu, niat itu adalah kesengajaan, ada kesengajaan untuk melakukan sesuatu. Nah, menurut ulama yang menyamakan niat dengan azam, maka niat itu adalah kesengajaan melakukan sesuatu sekarang atau mendatang. Qasdus syai'il hali awil istiqbali. Qasdus syai'il hali awil istiqbali, yaitu menyengaja melakukan sesuatu sekarang atau yang akan datang. Ini ulama yang menyatakan niat itu sama saja dengan azam, gak ada bedanya. Menurut ulama yang membedakan niat dengan azam, bedanya di mana? Niat itu kesengajaan yang berkenaan dengan perbuatan sekarang, bukan di masa datang. Kalau di masa datang itu namanya azam. Ini bagi yang membuat perbedaan seperti itu, maka yang dimaksud niat itu adalah
kesengajaan melakukan sesuatu bersamaan dengan pelaksanaannya, karena sekarang ya, bukan besok, bukan bulan depan, sekarang ya. Nah kalau masih bulan depan itu azam, menurut yang membedakan niat dengan azam. Ini niat itu al-qasdu al-muta'alliqu bil fi'l hali, sedangkan azam al-qasdu al-muta'alliqu bil fi'lil istiqbali gitu. Nah nanti ini ada bedanya ya, ada bedanya, karena nanti akan menyangkut ke pendapat ulama sah apa enggak itu larinya ke situ. Oke. Jadi kalau saya niat mau sarapan nanti setelah tiba kembali di rumah, nah itu azam ya. Azam. Kalau di bahasa kita ya semuanya niat ya, bahasa kita. Oke. Baik, itu yang pertama. Terpilah menjadi dua kelompok. Ada yang menyatakan niat itu yang real sekarang, sedangkan yang kedua menyatakan ya walaupun untuk besok ya juga niat namanya ya. Oke. Yang kedua, perbedaan pendapat tentang pengertian niat berimplikasi, berakibat atau berpengaruh pada perbedaan pendapat mengenai waktu niat sholat. Waktunya itu kapan orang niat sholat itu? Terus kalau dia niat sholat dengan seperti itu tuh nantinya itu sah apa tidak? Larinya ke situ. Nah ini nyambung dengan pengertian niat tadi itu. Ulama madhab Syafi'i yang membedakan azam dengan niat mewajibkan niat salat bersamaan dengan takbiratul ihram karena ia adalah awal pekerjaan salat. Yang lalu sudah kita bahas pengertian salat itu adalah aqwalun ya, wa af'alun ya, makhsusun ya, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah ucapan-ucapan dan pekerjaan-pekerjaan khusus, bukan asal pekerjaan ya. Pekerjaan-pekerjaan khusus yang terangkai menjadi sebuah struktur, sebuah bentuk ya. Dibuka dengan salam, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Berarti awal permulaan sholat adalah takbir. Maka menurut ulama madhab Syafi'i, niat itu tempatnya ya saat takbir itu. Saat takbir itu. Sedangkan ulama madhab lainnya, madhab Hanafi, ini pendahulu madhab 4 itu madhab Hanafi. Kemudian setelah itu madhab Maliki, setelah itu madhab Syafi'i, setelah itu madhab Hambali ya. Madhab Syafi'i itu ya berguru ke Imam Malik. Madhab Syafi'i ini berguru ke Muhammad Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah ya. Lalu
Imam Ahmad bin Hanbal berguru ke Imam Syafi'i, tapi kemudian punya pandangan yang tidak semuanya sependapat dengan gurunya, muncul madhab-madhab. Jadi madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali yang menyamakan niat dengan azam membolehkan lebih awalnya niat atas takbiratul ihram dalam rentang waktu yang sedikit. Dia boleh, ya, walaupun mendahului. Ya kalau bersama-sama ya boleh, mendahului boleh. Cuma kalau mazhab Syafi'i itu bareng, ya, bareng. Enggak, tidak di awalnya, tidak di akhirnya, pokoknya bareng. Jadi kalau istilah guru ngajar dulu, pokoknya ketika Allahu Akbar, barnya itu niatnya sudah selesai. Ya. Oke. Jadi kalau lebih akhir Allahu Akbar baru niat salat subuh, sudah Allahu Akbar. Atau lebih awal tapi panjang banyak, habis isya sudah niat salat subuh. Nah, maka para ulama ini sepakat itu batal. Artinya niatnya batal berarti salatnya batal. Dahului tentang waktunya enggak panjang, tidak panjang. Nah ini ada salah ini, rentang waktu yang sedikit ini bukan rentang waktu yang banyak yang di bawahnya itu ya. Rentang waktu yang sedikit tergambar dalam pendapat Abu Yusuf. Jadi yang menurut madhab yang lain itu waktu sedikit itu seperti apa? Ini Abu Yusuf memberikan ilustrasi. Abu Yusuf itu muridnya Abu Hanifah, pengikut Abu Hanifah, pengikut madhab Hanafi. Ketika seseorang keluar, idza kharaja min manzilihi, ketika seseorang keluar dari rumahnya, qasidan salat adz-zuhri, dia sudah berniat keluar itu karena didorong oleh niat untuk salat zuhur ma'al imami, bersama imam. Sudah wudu, sudah keluar dari rumah menuju masjid untuk salat bersama imam. Fantaha ilaihi, kemudian ia sampai ke tempat imam itu. Wa fi sholati, sementara imamnya sudah dalam keadaan salat. Bukan lagi baru iqamah, ini salatnya sudah jalan. Fadakhala ma'hu fiha, dia langsung nimbrung, langsung gabung. Walam yahdurhu, dan dia tidak lagi menghadirkan niatnya, tidak mengingat lagi niatnya itu. Jawabnya dia nyambung aja, berangkat ketemu ini sudah jalan, ya dia langsung nimbrung, langsung masuk. Maka inna tilkas shalah adza'ahu, kata Abu Yusuf, salatnya itu sudah cukup ya. Walaupun dia tidak menghadirkan niat baru lagi, karena dia sudah nyambung. Mulai dari yang menggerakkan dia berangkat dari rumah itu sudah niat untuk sholat.
Sampai situ, oh sudah mulai langsung dia Allahu Akbar. Ya. Itu menurut Abu Yusuf, pengikut mazhab Hanafi, sudah cukup sholatnya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ini ulama kontemporer, dia menyatakan inna kulla fi'lin, sesungguhnya setiap perbuatan sadara min akilin, yang dilakukan oleh orang yang berakal, mutayakkidin, dan dia itu posisinya sadar, tidak sedang tidur, dia sadar, tidak sedang mabuk, tidak sedang gila, ya, berakal dan sadar. Mukhtarin, dan dia punya kebebasan untuk memilih, tidak sedang dipaksa, dia boleh A boleh B, tidak ada yang memaksa dia. Maka perbuatan yang dilakukan oleh orang ini la yahlu an niyatin, itu pasti tidak kosong dari niat. Jadi kalau orang berakal, orangnya sadar, kemudian dia melakukan sesuatu, maka pekerjaan yang dia lakukan itu pasti tidak kosong dari niat. Wa ma khala an niyatin, perbuatan yang kosong dari niat, fahuwa fi'lu akilin, maka itu perbuatan orang lalai. Kalau iki mau apa aku? Salat. Loh, aku gak kroso ya. Itu berarti dia orang, ya, orang melindur, ya. Atau orang kayak digendam itu, digendam atau di hipnotis. Apa yang dia lakukan, nah dia tidak tahu. Begitu disadarkan kembali kayak orang baru bangun dari tidur, nggak tahu apa yang dia lakukan tadi itu. Dia artinya tidak sadar, sedang tidak sadar. Kalau sadar, pasti perbuatan itu tidak kosong dari niat. Kosong dari niat. Nah, kalau perbuatan itu perbuatan orang lalai, kayak tadi itu, nggak kroso, mangan wis sepiring, lali mangan aku dah. Oh ya berarti pikun. Ya. Kalau itu fawalagin, maka perbuatan orang seperti itu lagin, itu sia-sia. La yu'tabar syar'an, itu tidak dianggap oleh syariat. Jadi mau perbuatannya itu baik atau perbuatan jelek, oleh syariat tidak dicatat. Kenapa? Karena semua perbuatan yang disyariatkan itu adalah perbuatan ikhtiari, perbuatan yang boleh pilih. Sholat subuh, monggo pilih mau sholat atau enggak. Nggak ada paksaan itu, nggak ada. Kalau dipaksa, nyolong, dipaksa, itu nggak dicatat. Apa yang berada dalam tekanan itu tidak dicatat. Berada dalam tekanan darurat nggak dicatat. Yang dicatat itu adalah yang posisinya bebas pilih. Orang menentukan sendiri, saya mau puasa atau tidak puasa, saya mau sholat atau tidak sholat. Itu yang dianggap dalam syariat. Jadi kalau melihat ini, Wahbah Az-Zuhaili itu nggak ada orang sadar yang sedang bebas pilih melakukan sesuatu kok
nggak ada niatnya. Pasti ada niatnya, tinggal niatnya itu dia melakukan itu untuk siapa. Nah, itu nanti yang akan menentukan nilainya. Ya. Kemudian ada sebuah hadis qudsi. Ya. Mungkin ini materinya sudah bisa kita dengar dari dulu-dulu, yang menyatakan bahwa niat buruk itu tidak dicatat sebelum pekerjaannya terwujud. Kalau niat baik itu langsung dicatat walaupun belum mengerjakan. Itu artinya orang didorong untuk punya kesengajaan ke arah yang baik. Jadi menyengaja melakukan sesuatu kebaikan walaupun belum terlaksana, itu sudah Allah catat sebagai satu kebaikan. Kalau sudah dilaksanakan, itu 10 kebaikan. Jadi artinya itu kalau orang beriman kepada Allah itu sesungguhnya bonusnya itu banyak. Ya. Apa kebacut kalau kemudian di akhirat kok bangkrut. Lawang bonusnya banyak. Ya. Kok sampai di akhirat kok bangkrut? Yang karena kanannya bawa ini, sininya bawa dosa. Kalau dosa kepada Allah itu harapan pengampunan lebih gampang dibanding dosa terhadap manusia. Dosa ngemplang utang, dosa bujui, dosa ngeser keburukan orang. Wah, itu memperberat beban sebelah kiri. Nanti itu bisa bangkrut karena di akhirat bayarannya itu nggak ada uang. Kalau sekarang orang dituntut sekian miliar, ya bisa dibayar dengan uang. Nanti nggak ada. La dinaro, tidak ada dinar pada hari kiamat itu. Yang ada kekayaan orang itu hanyalah amal. Nah, kalau ada tuntutan, ya ambil dari sini. Kurang, ya situ pindah ke sini dosanya. Kata Nabi, itulah muflis yulqa finnar, hanya dilempar ke neraka. Jadi hadis Nabi menyatakan, idza hamma 'abdi bi sayyi'atin fala taktubuha alaih. Jadi Nabi dalam sebuah diskusi Allah berfirman kepada para malaikat itu, kalau hambaku berniat melakukan sesuatu yang buruk, jangan kalian tulis loh ya, kata Allah itu. Fa in amilaha faktubuha sayyi'atan. Nah, kalau dia sudah mengerjakannya, tulis sebagai satu keburukan. Wa idza hamma bihasanatin, kalau dia berniat melakukan perbuatan baik, falam ya'malha, dia belum mengerjakannya, faktubuha hasanatan. Faktubuha hasanatun, ya. Hasanatan, ya. Fa in amilaha faktubuha asyran. Dia belum mengerjakannya, tulis satu kebaikan. Kalau dia mengerjakannya, tulis 10 kebaikan. Nah, hadis ini memberi isyarat bahwa niat itu ya memang secara alami mendahului amalnya. Yang alami niat itu mendahului amal. Sehingga di kalangan mazhab Syafi'i sendiri itu ada yang tidak ketat-ketat betul ini soal niat itu.
untuk bareng itu, ada yang tidak betul-betul ketat. Kenapa? Karena itu berat. Jadi membarengkan niat dengan takbir itu berarti niat sudah ditoto, ya. Itu hanya kurang alami aja, kurang alami, ya. Itu yang kadang menjadi sebab orang mau masuk sholat itu agak sulit. Allah ada tempat saya orang yang lebih banyak begitunya dibanding lancarnya, ya. Jadi sudah ini turun lagi. Kadang ada itu masih menyelesaikan niat. Nah, itu konsekuensinya itu masuk ke pintu gerbang sholat, mulut dengan hati tidak sinkron. Mulutnya Allahu Akbar, hatinya niat ingsun sholat subuh 2 rakaat fardu karena Allah Ta'ala bar. Nah, itu membuat sebagian orang lalu, nah, maka kalau seperti ini keadaannya, ya geser saja ke gunakan pendapat jumhur. Kapan itu? Ya saat usolli itu. Coba. Siapa yang menuntun usolli itu? Ya sini. Kenapa kok tadi malam beda dengan yang pagi ini? Tadi malam usolli fardhu isya. Loh kok sekarang kok usolli fardhu subhi? Loh siapa itu yang mengubah mulut itu? Ya hati sesungguhnya. Ya posisikan di situ begitu Allahu Akbar itu benar-benar hati itu bilang Allah Maha Besar. Itu kan ada imam takbirnya panjang, kadang nggak jadi, makmum sudah mau ikut, imamnya turun lagi, itu ada. Nah, salah satu yang bikin sulit itu memang disebutkan dalam kitab fikih bahwa yang kalau taruh di sepanjang takbir itu memang itu yang paling niat yang paling sulit, ya, niat paling sulit. Yang paling gampang itu yang memulainya dalam waktu sedikit sebelum takbir. Tapi namanya niat itu mesti muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu mesti bersamaan dengan pekerjaannya. Dimulai dari pekerjaan yang pertama, niatnya sudah ada. Dari sebelum masuk niatnya sudah ada. Nggak mungkin saya ngantem ini kalau tidak ada niat. Ini saya lepas gitu ya, kan nggak mungkin. Mau niat lepas pegang dulu, saya niat lepas. Nah itu nggak mungkin. Yang alami itu adalah niat mendahului. Baru niat itu ada gunanya begitu dieksekusi. Nah, kalau tidak dieksekusi yaitu namanya azam. Nah, azam itu baru bertekad. Jadi bertekad untuk kawin lagi. Tapi nggak dilaksanakan. Nah, itu namanya hanya tekad aja. Nah, baru itu jadi niat kalau nyambung dengan pekerjaannya dan terus sampai akhir. Niat itu terus sampai akhir. Kalau tidak sampai akhir, jadi berhenti nanti sholat dia. Sampai tengah-tengah, oh iya lali, kontakku nak jopo gak keri, gue sepedaku dicelong wong, nah lari dia, nggak situ melanjutkan. Nah, itu karena niatnya tidak barengi dia sampai salam. Semua itu pekerjaan sholat itu membutuhkan niat.
rukuk itu butuh niat. Butuh sesuatu yang menggerakkan. Nah, butuh al-qasdu. Ya, itu namanya muqtarinan. Niat itu nyambung, tapi memang dia mendahului sedikit. Ya. Oke, yang ketiga, niat tempatnya di hati, bukan di lisan, dan boleh dengan bahasa apapun. Ya. Jadi untuk menyatakan niat di hati itu boleh bahasa apapun, bahasa Jawa luar. Ya, saya kan biasa pakai bahasa Jawa luar. Jadi usul di saya itu seringkali saya pakai bahasa luar. Niat kaula salata fardhu subuh 2 rakaat kan Allah Ta'ala. Nah itu usulinya. Kalau pakai bahasa Arab nanti diterjemahkan di dalam takbir, supaya tidak pakai menerjemahkan, langsung omong itu langsung hati nyambung, ya pakai bahasa ibu, ya bahasa ibu. Oke, tempatnya di hati, ya, ini di hati. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, niat tidak cukup hanya diucapkan, sementara hati melalaikannya. Fala yakfi an-nutqu, nggak cukup kalau hanya diucapkan, ma'aghflatihi, sementara yang mengucapkan itu lalai terhadap apa yang diucapkan itu. Wala yadurru nutqu bi khilafi ma fihi, atau ma fil qalbi, ya. Dan niat yang diucapkan itu tidak apa-apa kalau dia berbeda dengan hati, tidak apa-apa. Hatinya mau salat subuh, mulutnya itu bilang salat duhur, nggak apa-apa. Karena yang di mulut tidak jadi pegangan. Yang jadi pegangan apa yang ada dalam hati. Jadi kalau ada yang dengar di belakang, "Loh, kamu tadi kok niatnya salat duhur?" Oh ya, berarti itu slip of the tongue, itu apa namanya? Salah omong, keperucut. Kan ada kan orang keperucut omong itu, maunya ngomong ini tapi yang keluar itu yang lain. Nah, salah omong itu nggak apa-apa, salah omong nggak masalah, yang penting hatinya benar. Nah, kadang-kadang yang urusan niat diomongkan ini itu yang sering-sering jadi ribut, ya, jadi ribut. Padahal dalam kehidupan sehari-hari itu gak masalah loh. Nah, orang mengungkapkan niatnya dengan lisan. Misalnya kita dari sini kemudian aku tak mulai ya. Nah, itu sesungguhnya kan mengungkapkan, melafalkan niat, enggak masalah, ya. Kenapa ada masalah? Karena belum takbir. Kalau belum takbir itu orang mau apa aja boleh, mau pengumuman, kayak imam kan biasa ngasih komando itu, ya, sawu sufufakum, itu kan maknanya luruskan shaf kalian. Fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah, karena lurusnya shaf itu bagian dari kesempurnaan pelaksanaan sholat. Ini belum sholat, belum sholat, mau ngasih pengumuman juga. Ayo perhatikan, itu ada kancing yang belum kepasang, pasang dulu, kita menghadap Allah ini. Nah, itu tidak apa-apa, belum sholat.
Tapi kalau sudah takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan. Jangan lagi imam terus ngomong yang lain. Udah takbir terus si nanya, wes takbir kabeh ya? Wah, ya rusak, salatmu rusak. Ya. Oke. Itu urusan niat yang jadi pegangan dalam hati. Urusan mulut ini no problem. Tapi kalau dengan diucapkan itu makin memantapkan, maka menurut ulama mazhab Syafi'i itu jadi baik. Niat itu menjadi baik. Jadi semakin sadar usolli fardhu subhi, semakin sadar hati ini antara hati dengan mulut ini nyambung, ya, nyambung, maka itu jadi baik. Karena sesuatu dalam hati itu kadang-kadang orang merasa lebih mantap kalau dia mengungkapkan. Jadi kalau kenyang hanya dirasakan tuh, waduh, warek rek. Nah itu beda loh anunya. Ya. Mengungkapkan yang dalam hati dengan mulut itu menjadi lebih mantap. Wah, sip ya. Untuk menyatakan iman, mantap tenan misalnya. Itu sesuatu yang dalam hati yang diungkapkan. Nggak apa-apa, karena belum takbir. Yang keempat, unsur minimal yang wajib dimuat dalam niat yang minimal adalah tergantung jenis sholatnya. Menurut ulama fikih, kalau sholatnya sholat fardu itu minimal niat itu harus memuat minimal satu, qasdul fi'li, niat sengaja melakukan pekerjaan. Yang kedua at-ta'yin. At-ta'yin itu menentukan pekerjaan yang mau dikerjakan. Nah. Lalu yang ketiga al-fardiyah, yaitu menyebut fardunya. Jadi minimal saya niat salat fardu subuh itu sudah cukup, itu minimal. Kalau ditambah dengan 2 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala, nah itu lebih bagus. Tapi minimal setidaknya itu 3. Jadi qasdul fi'li, at-ta'yin menentukan apa salatnya, lalu yang ketiga kefarduannya. Tapi kalau itu hanya salat sunnah, maka tidak perlu. Ya. Misalnya saya niat salat qobliyah subuh, itu sudah cukup, walaupun tidak disebut sunat, walaupun tidak disebut 2 rakaat, walaupun tidak disebut menghadap kiblat, itu cukup. Itu kalau itu sunnah mutlaqah. Sunnah mutlaqah itu sunnah muqayyadah. Sunnah muqayyadah itu sunnah yang dikaitkan dengan sesuatu atau karena ada sebab tertentu. Itu sunnah muqayyadah. Misalnya sebelum subuh, sesudah isya, sesudah maghrib, itu dikaitkan dengan waktu. Salat malam, salat duha, itu dikaitkan dengan waktu. Ada yang dikaitkan dengan sebab. Mau bepergian, salat safar, masuk masjid, masjid, itu ada rangkaian dengan sesuatu yang lain. Ya, itu namanya salat sunnah muqayyadah. Tapi ada salat sunnah yang ghairu muqayyadah, yang tidak dikait-kaitkan dengan sesuatu. Itu yang namanya salat sunnah mutlak. Kalau ini cukup, saya niat salat, cukup. Minimal itu, tambahi saya niat salat karena Allah Ta'ala. Itu namanya salat sunnah mutlak. Itu salat sunnah yang dilakukan, yang tidak dikaitkan dengan apapun, betul-betul dia bebas. Ketimbang saya ini tengok-tengok tak wudu ae kemudian salat.
asalkan ini jangan dikerjakan pada waktu yang dilarang sholat. Pas tengah hari, pas terbit, pas terbenam, sesudah asar, sesudah subuh. Itu pekerjaan-pekerjaan yang mutlak ini, itu salat yang mutlak ini tidak boleh. Tapi kalau yang muqayyadah boleh. Setelah subuh ada jenazah yang perlu disolati. Yang sudah pernah ke haji tentu akan merasakan tuh. Di Masjidil Haram itu kalau haji itu nggak pernah kosong. Selalu setelah sholat ini fardu, Bilalnya itu teriak, "Shallu 'alal mayyiti yarhamukumullah." Itu maknanya satu mayit. Kalau dibilang "Shallu 'alal amwat yarhamukumullah," itu maknanya banyak. Jenazahnya banyak. Kalau disebut "Shallu 'alal mayyitati," oh berarti ini ada mayyitati, itu berarti perempuan. Nanti Allahumma ighfir laha warhamha, ya. Karena zuriat besar, orang nggak tahu itu jenazahnya laki apa perempuan. Kadang disebut "Shallu 'alal mayyiti wat tifli," itu berarti satu mayit laki-laki dan satu bayi, ya, anak-anak. Itu ada bilalnya, ya, untuk mengomando. Bilal itu mengomando, memberitahu, ya, apa yang mau dikerjakan. Ya. Jadi itu muatan sholat niat dalam sholat yang wajib. Nah, selebihnya mau ditambahi boleh, ya, boleh. Jadi ini hal-hal seputar niat yang penting kita pahami dari semula. Apalagi kalau kemudian mulai dari wudu itu kita sudah berada dalam kondisi sadar, oh itu bagus, ya. Jangan wudu sambil ngelamun, tiba-tiba sudah selesai salam. Iku mau ping piro aku, ping rakaat, iku sudah nggak iling. Wah, ini sholatnya orang lalai. Ya, oke, saya kira itu. Orang apa? Oh ya, namanya niat itu, namanya pekerjaan itu kan tadi dibilang tergantung niatnya. Kalau orang munafik itu hanya ingin menunjukkan aja kalau dia itu muslim, dia akan cuma nyamar aja. Maling masuk masjid, oh bisa aja dia pakai jubah, pakaian supaya orang nggak curiga. Begitu sujud, HP yang sebelah sana dia ambil, masukkan sininya, terus dia boleh sujud. Itu namanya kelakuannya orang munafik. Kan Allah tahu, ya. Makanya tergantung niatnya. Yang tahu niat itu Allah. Walaupun kita bilang ikhlas, aku cuma senang sampean, ya itu kata mulut, tapi Allah tahu di dalam hatimu tuh jane wis ono telu itu sing, ya. Tapi sama ini bilang betul aku cuma senang sampean, nggak ada perempuan lain, itu mulut, tapi Allah tahu dalamnya. Ya munafik itu begitu. Munafik itu yang berat bagi munafik adalah sholat Isya sama sholat subuh, karena dia sholatnya itu hanya untuk nunjukkan aja kalau dia muslim, padahal enggak. Itu jadi berat karena tidak dari dalam. Isyanya Nabi rotok bengi, ini rotok undur, tidak di awal waktu. Berat bagi orang munafik. Subuh berat juga karena dorongannya bukan dari
dalam. Ya, munafik itu gak ada nilainya. Apa ya? Orang? Oh, enggak. Orang korupsi itu sama dengan orang maksiat, ya, bukan munafik. Maksiat itu ya banyak, kita juga bisa maksiat ya. Cuma beda aja. Sana itu nyolong harta, kita boleh jadi itu menyebar-nyebarkan aibnya orang. Semuanya perbuatan dosa. Itu ada taubatnya. Kalau korupsi balik terus jangan ulangi. Kalau merasa nih minta maaf sama yang bersangkutan, jangan ulangi. Ya. Jadi orang yang beriman tuh bisa salah, karena kata Nabi, semua anak Adam itu pembuat salah. Tapi yang baik yang bertaubat. Setiap kita pasti punya kesalahan. Jadi yang paling utama itu kan orang menyadari kesalahan. Jangan lihat orang lain aja jelek. Jeleknya dirinya dilupakan. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.